Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah terus dalam hidup kami. Amin. Bagian firman Tuhan kita pinjil Matius pasal 28 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang kita terima dalam hidup kita, pastikan kebenaran itulah yang harus keluar dari mulut kita. Artinya setiap saat saudara dan saya harus mampu berdiri dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berdiri dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran? Pastikan setiap firman itu tersingkap bagi saudara. Kalau firman itu tersingkap bagi saudara, maka saya percaya firman itu akan memampukan saudara untuk berkata-kata dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Cerita firman Tuhan saat ini dikatakan, waktu Yesus itu bangkit, dikatakan para pemimpin Yahudi, mereka mengarang cerita menyatakan bahwa Yesus itu masih hidup, dan mereka membayar penjaga-penjaga kubur untuk menceritakan kepada murid-murid Yesus kalau mayatnya Yesus itu dicuri. Dan berita ini dikatakan pada ayatnya yang ke-15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan. Siapa mereka? Mereka itulah penjaga-penjaga kubur, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Itu berarti mereka tidak menceritakan kebenaran. Yesus memang benar-benar bangkit, tapi mereka tidak menceritakan kebangkitan. Apa yang mereka ceritakan? Hoaks di luar sana. Kalau mayat Yesus itu belum bangkit, masih mati, dan dikatakan bahwa kalau mereka lihat kosong berarti itu dicuri. Nah, inilah yang saudara dan saya sebagai orang percaya, mari kita belajar benar-benar untuk tersingkap kebenaran firman Tuhan. Saya katakan kalau firman itu tersingkap bagi hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang mudah untuk dipengaruhi dengan berita-berita hoaks tentang peristiwa Yesus. Bahkan saudara dan saya pun akan berani untuk menyatakan kalau Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jangan kita menjadi orang Kristen abu-abu yang masih bertanya-tanya, benar tidak Yesus mati? Benar tidak Yesus bangkit? Apakah benar mayat Yesus itu dicuri? Saya katakan kalau kita masih bertanya seperti begitu, itu berarti kekristenanmu tidak kuat. Engkau harus tersingkap tentang peristiwa kebangkitan Kristus, supaya peristiwa kebangkitan Kristus itu benar-benar menjadi bagian dalam hidupmu, memampukan engkau untuk berkata-kata tentang peristiwa yang benar. Dan apa yang kau katakan itu akan menyatakan engkau mampu berdiri dalam kebenaran, dan engkau akan mampu untuk memperkatakan kebenaran dalam hidupmu. Mari kita jadi orang Kristen yang terus memperkatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Itu bukan lewat perkataan kita saja, tetapi lewat sikap hidup tingkah laku kita. Kalau saudara benar-benar percaya Yesus itu bangkit, tunjukkanlah perjalanan hidupmu sebagai orang Kristen yang tangguh, sebagai perjalanan orang Kristen yang tidak stres dengan situasi dan keadaan, karena engkau mempercayai Allah yang hidup. Kalau sebaliknya, engkau jadi orang Kristen yang ada tantangan dari situasi, engkau lemah, engkau putus asa, engkau banyak mengalami hal-hal yang sulit, dan akhirnya engkau menjadi orang yang terpuruk. Saya katakan peristiwa kebangkitan itu berarti berita yang saudara dengar salah, dan itu yang membuat engkau tidak berkemenangan. Tapi pastikan kita mendapat berita kebenaran yang benar-benar original, yang membuat kita mampu hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini banyak orang Kristen harus hidup dalam kekuatan Tuhan. Oleh karena itu pastikan Yesus mati dan bangkit merupakan berita yang membawa efek yang luar biasa dalam iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu berita tentang kebangkitan itu ya dan amin dalam hidup kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk tidak meragukan berita kebangkitan Kristus, dan biarlah berita itu akan memampukan kami hidup untuk menyatakan kalau Yesus itu benar-benar bangkit dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.